Halo semuanya, perkenalkan saya Reno Rivaldi Nenggolan, NIM A4323008 golongan A, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan, jurusan Produksi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan terkait literasi digital atau digital safety. Sebelum kita memasuk ke digital safety, teman-teman tahu nggak sih literasi digital itu apa? Oke, betul. Jadi literasi digital merupakan kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan pengguna perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Akan tetapi melibatkan kemampuan dalam pembelajaran, bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digitalnya. Kan beberapa manfaat tentang terkait literasi digital. Yang pertama, memperoleh informasi dengan cepat. Yang kedua, menghemat uang dan waktu. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi. Yang keempat, mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online seperti apa. Yang kelima, memahami segala jenis cybercrime. Yang keenam, ada mengenali ciri-ciri situs atau konten yang palsu. Tadi kan sudah kita bahas nih terkait tentang pengertian literasi digital dan manfaat dari literasi digital. Banyak banget ya teman-teman ya. Karena literasi digital ini ada keterkaitan dengan perangkat teknologi. Nah, salah satunya adalah handphone. Di Indonesia ini hampir 90% masyarakat penduduknya sudah menggunakan handphone. Sudah tidak asing lagi teman-teman ya. Bahkan handphone ini tidak lepas dari tangan kita teman-teman ya. Karena kita sudah kebiasaan dalam menggunakan handphone. Apa-apa sekarang handphone. Dan juga kita kalau misalnya mau belanja handphone, mau pesan Gojek handphone, bahkan kita mau pergi kemana-mana juga serba handphone gitu. Nah, jadi bahkan kita tidak mengetahui bahwa pentingnya menjaga privasi teman-teman. Nah, apa sih dalam privasi dalam bersosial media tersebut? Nah, jadi saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya untuk menjaga privasi teman-teman juga aman dan juga tidak tersebar luaskan dari identitas teman-teman ke orang lain gitu. Yang pertama, jaga kerahasiaan akun Anda, hindari menunjukkan data diri pribadi Anda kepada orang lain. Yang kedua, ada gunakan software yang legal dan update secara berkala. Yang ketiga, ada hindari penggunaan koneksi internet atau wifi yang sembarangan di tempat. Yang keempat adalah jangan membuka website atau link yang mencurigakan yang dikirim melalui Gmail, SMS, ataupun yang aplikasi lainnya. Yang kelima, gunakan kata sandi dengan kombinasi angka, huruf kapital, serta ganti secara berkala. Oke, ada beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam sosial media. Yang pertama ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Telegram, ada banyak beberapa hal yang lainnya yang sering digunakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia teman-teman. Nah, jadi sekarang apalagi kembali kebijakan dari setiap teman-teman bagaimana menggunakan atau mengoperasi dalam media sosial dengan bijak. Supaya apa? Supaya identitas atau privasi teman-teman agar tidak disebarluaskan. Zaman sekarang sudah gampang ya teman-teman ya untuk menyebarluaskan informasi terkait pribadi, tinggal di-upload, kemudian di-share di Instagram, TikTok atau hal yang berhubungan dengan sosial media. Mungkin seluruh Indonesia sudah akan bakal kesebar karena begitu cepatnya informasi melalui media sosial ini untuk dapat diterima oleh masyarakat lainnya gitu. Mungkin saya memberikan informasi di Jember, tapi seluruh Indonesia bisa dapat mengetahui informasi yang saya berikan tadi itu. Jadi gunakan secara bijak untuk dalam menggunakan sosial media. Jadi di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih jaga privasi teman-teman dalam bersosial media. Salah satunya saya akan memberikan tips privasi terkait aplikasi ini. Pertama-tama, mungkin teman-teman bisa membuka aplikasi WhatsApp-nya terlebih dahulu. Kemudian sudah terbuka, kemudian tuh pencet titik 3 yang ada di pojok sebelah kanan atas. Nah, sudah teman-teman pencet, kemudian pencet klik setelannya.
Nah, setelah itu ada beberapa privasi yang sudah disediakan oleh fitur dari WhatsApp-nya sendiri. Yang pertama itu ada privasi akun. Nah, teman-teman tuh ada beberapa fasilitas yang sudah disiapkan oleh aplikasi WhatsApp-nya sendiri. Itu mungkin yang pertama ada notifikasi keamanan, kunci kata sandi, alamat email, verifikasi 2 langkah, ganti nomor, dan lain-lainnya banyak. Jadi untuk menjaga salah satu untuk menjaga privasi teman-teman tuh adalah bisa untuk kunci kata sandi dengan menggunakan ini. Mungkin bisa saya klik ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Buat kata sandi mungkin bisa dilakukan seperti ini. Nah, kemudian ada di bagian privasi. Di bagian privasi ini teman-teman bisa diinformasikan untuk terkait kapan teman-teman online gitu. Jadi siapa saja yang bisa melihat teman-teman lagi online atau sedang tidak online gitu. Nah, kemudian ada terkait foto profil. Foto profil itu bisa di setting ya teman-teman ya, bisa mungkin untuk hanya kontak saya atau mungkin tidak ada profil gitu, atau semua orang. Nah, kemudian informasi. Nah, informasi ini bisa di setting juga ya teman-teman ya, mungkin bisa semua orang kontak saya kecuali atau tidak ada. Nah, kemudian ada status. Nah, status ini kan kita sering buat status nih teman-teman di WhatsApp. Nah, biasa tuh teman-teman bisa juga jaga privasi, mungkin ya hanya untuk beberapa orang tapi tanpa terkecuali. Yang ini mungkin ada yang kayak hanya untuk satu orang saja, itu bisa teman-teman setting. Nah, untuk laporan baca juga bisa disetting ya teman-teman ya. Kemudian ada juga beberapa fitur, itu contohnya kayak di kontak diblokir, kunci aplikasi, kunci chat, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada fitur avatar, ini kayak profil untuk kayak memanipulasikan profilnya teman-teman. Kemudian ada ini favorit, ada chat, notifikasi, penyimpanan, bahasa aplikasi. Jadi dengan cara ini teman-teman bisa menggunakan atau fitur untuk bahasanya. Nah, juga untuk fitur terbaru, teman-teman bisa buat setting 2 akun di dalam satu aplikasi gitu. Jadi jagalah privasi teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman untuk setelah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan saya, bijaklah dalam bersosial media dan bijaklah dalam menerima informasi yang ada di sosial media. Dikarenakan banyak informasi yang tidak akurat. Jadi sehingga teman-teman perlunya dapat memilah dan memilih informasi yang tepat. Jangan sampai kemakan hoax. Mungkin itu saja pesan saya. Semoga kita bisa dapat memberikan tips yang lebih lanjut lagi terkait literasi digital. Sampai jumpa.